Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bagaimana sobat Arsun dimanapun berada, semoga kabar baik selalu dan semoga dimudahkan segala urusannya, diberikan kesehatan, panjang umur serta barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik sobat, di video kali ini kita review kembali. Tengah heboh beberapa hari yang lalu, ada ajakan dari golongan Ba'alawi, yaitu ajakan perang, yaitu melawan kaum pribumi. Tentunya ini sangat disayangkan. Seorang ulama besar golongan Ba'alawi terus-terusan membuat di negara ini menjadi panas. Dan ini dia, simak videonya. Semoga kita mendapat pencerahan dan semoga mendapat diambil hikmah dari semua ini. Oknum jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini, saudara. Kami Putra Nusantara, kami menjawab tantangan Rizik Syihab pasca bulan Ramadan mengajak perang kepada. Saya mau sampaikan kepada mereka, sudahlah, capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, sudah. Takbir. Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir. 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 Ini bulan Ramadan. Habaib di mana lagi mimpin umat, tarawih, khataman, baca Quran. Kiai-kiai, ulama-ulama di mana lagi bikin buka bersama, it'amul masakin, lagi kasih nasihat, suasana sejuk, enak, saudara. Bahkan umat Islam di mana-mana menahan diri, nggak ikut-ikutan dengan demonstrasinya mahasiswa. Untuk apa? Menjaga kehusuan daripada bulan Ramadan. Begitu mau masuk akhir Ramadan, mereka kotori. Kurang ajar. Selama ini mereka caci maki habaib, mereka fitnah Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi, mereka hina Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi, pendiri Islamic Center Indonesia Kuitang, saudara. Bahkan mereka hina imam, yaitu Ahmad bin Isa Al-Muhajir, mereka hina Imam Ubaidillah, mereka hina Imam Al-Haddad, saudara. Sampai kapan akan kita biarkan? Dan ini sudah dilaporkan ke Mabes Polri, tapi Kapolri tidak memproses. Begitu saya sampaikan, ini nggak boleh dibiarkan. Selesai Ramadan ini, kita akan konsolidasi, saudara. Kalau negara tidak bisa menyelesaikan urusan ini, saya akan beri komando kepada umat Islam. Ayo kita selesaikan dengan cara kita. Takbir. Siap berjihad, siap habisi gerombolan monyet PKI. Takbir. Shallu ala Nabi. Kemudian isu PKI itu menjadi password Ba'alawi Rizik Syihab mendoktrin arti penting persatuan umat Islam. Jadi kata kunci untuk membangun persatuan umat Islam ala FPI itu ternyata kata kuncinya menyebut PKI itu, Mas. Jadi tanpa disadari kata PKI itu menjadi password penting, Mas, kata kunci. Kalau kata PKI ini menjadi kata kunci untuk mendoktrin jamaah, pertanyaannya sebenarnya yang alirannya PKI ini siapa? Harusnya menguatkan umat Islam itu kan dari dalil-dalil yang humanis, egaliter, kemanusiaan, keadilan, persamaan, gitu. Tapi ini menguatkan umat Islam tapi dari teori, rumus, konsep PKI itu jahat. Jadi doktrin melalui kejahatan PKI yang diasumsikan seperti itu, tapi tanpa disadari mengambil manfaat dari doktrin ini untuk menguatkan umat Islam dalam perspektif FPI, Mas. Makanya maklum pengikut-pengikut mereka jadi Islam yang suka persekusi, suka negala, karena doktrinasinya sudah doktrin melalui password
PKI itu tadi mas, bukan melalui password ayat-ayat suci Al-Quran, password hadis-hadis Nabi, makalah-makalah ulama. Passwordnya itu justru pakai password PKI. Ini kan luar biasa. Makanya rata-rata habib-habib yang terdoktrin oleh Rizik Syihab itu passwordnya password kekerasan semua mas. Password persekusi, ancaman dan lain sebagainya itu kan apa di komentar-komentar itu. Dengan ini saya menyerukan, satu, saya serukan kepada Rabithah Alawiyah dan Yayasan Al Khairat untuk mengambil langkah hukum yang cepat dan tepat tanpa memberi celah restoratif justice atau maaf dan damai, karena kejahatan mereka sistemik dan masif. Tapi lakukanlah penegakan hukum yang tegas dan keras agar jadi pelajaran bagi semua gerombolan monyet, rasis dan fasis yang ada di Indonesia. Dua, saya serukan kepada seluruh habaib dan keturunan Arab serta para muhibbin di Indonesia yang duduk di eksekutif, legislatif maupun yudikatif agar bergerak dan bertindak secara nyata untuk menghentikan kejahatan rasis dan fasis gerombolan monyet laknat tersebut yang sangat berbahaya demi menjaga persatuan dan kesatuan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tiga, saya serukan kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera instruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk secepat-cepatnya gelar operasi pembasmian gerombolan monyet neo PKI yang sudah terbukti merongrong Pancasila dengan gerakan rasis dan fasisnya, serta membahayakan persatuan dan kesatuan NKRI dengan segala propaganda adu domba dan pecah belah anak bangsanya. Segera bubarkan organisasi monyet dan tangkap para pemimpin monyet beserta laskar monyetnya, serta pecat semua oknum yang jadi backing gerombolan monyet tersebut. Jadi dulu itu ada yang namanya Habib Jalal LID cerita kenapa Rabithah Alawiyah itu menghilangkan dari marga LID atau ID, karena mereka takut ketahuan. Karena pelopor PKI ini kan, siapa namanya pelopor PKI? DN ID itu dari marga Ba'alawi. Mau mereka teriak-teriak di forum pemerintah kita, PKI awas, PKI akan muncul lagi. Ternyata itu PKI teriak PKI. Empat, saya serukan segenap ormas Islam dan laskar Islam serta aktivis Islam di seluruh Indonesia yang cinta akan NKRI, yang siap membela Pancasila, yang siap menjaga, membela bangsa, agama dan negara, agar bergerak serentak untuk kejar dan hajar serta ganyang gerombolan monyet neo PKI dimanapun berada. Kan sebenarnya ingin memisahkan nasionalisme warga negara mas. Isu komunis ini karena memecah belah. Isu yang sudah mati, PKI itu kan sudah mati ya mas, sejarahnya sudah tidak laku dijual, tapi seolah-olah ingin dihidupkan, dan di situ menjadi momentum untuk memecah belah anak negeri. Yang ikut Rizik Syihab, Ba'alawi Rizik Syihab itu sah sebagai nasionalis sejati, yang tidak ikut tidak nasionalis. Ini kan memecah belah nasionalisme, ingin mengambil isu dari isu September. Maka kalau kita sebut sebagai plat G, isu plat G itu ya betul juga itu mas. 5, saya serukan kepada seluruh umat Islam di Indonesia agar bersatu merapatkan barisan, menjaga NKRI dan Pancasila dari rongrongan gerombolan monyet laknat neo PKI yang selalu mengaku paling NKRI dan paling Pancasilais, padahal justru mereka musuh NKRI dan bahkan musuh Pancasila serta perusak NKRI dan perusak Pancasila. Takbir. Saya mau tanya, setuju tidak dengan maklumat tadi? Siap sebarluaskan? Siap laksanakan? Takbir. Saya sampaikan kepada monyet-monyet itu, ayo kapan kalian mau culik saya, bunuh saya, serang saya, tinggal sebut aja. Kapan kita mau perang? Sebutkan harinya, sebutkan tempatnya, sebutkan tanggalnya. Bawa kau punya pasukan monyet semua. Kami akan lawan kalian sampai tetes darah terakhir.
kami akan bersihkan NKRI ini dari monyet laknat yang merusak NKRI kita. Setuju tidak? Takbir. Semuanya angkat tangan. Takbir. 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 Sallu ala Nabi. Maka itu kita ingatkan kepada Bapak Kapolri, segera perintahkan Panglima TNI dan Kapolri. Bapak Prabowo Subianto Presiden, segera perintahkan Panglima TNI. Jangan sampai perang ini Pak di negeri kita Pak. Jangan. Kalau Presiden nggak mau tahu, Panglima TNI nggak mau tahu, Kapolri nggak mau tahu, saya akan bikin pasukan besar-besaran se-Indonesia. Kita akan perang, kita akan kejar, hajar, habisi, ganyang semua monyet PKI yang selama ini menghina ulama, menghina habaib, menghina muhibbin, menghina NKRI, dan pura-pura bela Pancasila. Saya tanya sekali lagi, semua siap berjuang? Siap ikut Habib? Takbir. Pulang dari sini nanti siapin aja kaca golok yang tajam ya, siapin senjata yang kita punya ya. Tiap saat saya bisa beri komando. Ini udah kelewatan. Jadi kalau si monyet ini nggak ditangkap sama Kapolri, ini kelewatan. Saya minta kepada Al Khairat, Robito jangan mundur, nggak ada kata damai. Orang ini harus digebloskan ke penjara. Dia sudah menimbulkan keonaran. Betul? Takbir. Itu saja saya sampaikan. 1 menit lagi akan masuk waktu maghrib. Sekian, selamat berbuka puasa. Tindakan-tindakan konyol yang menyakiti pribumi, termasuk diantaranya mengusulkan si siapa itu tadi, monyet satu itu, si Idris bin Salim, Jufri itu menjadi pahlawan. Saya bilang monyet karena saya sedang mengamalkan isi Quran. Pengkhianat itu disebut monyet. Kunu kirodatan khosiin, jelas kan? Tuh. Saya mau tanya, kira-kira kalau ada orang yang seperti ini menghina-hina ulama, menghina-hina pejuang kita, kurang ajar atau tidak? Kurang ajar atau tidak? Makanya kita nggak mau tahu nih saudara, kita nggak mau tahu. Kita minta supaya Fuad Pleret yang menghina daripada guru tua supaya dipenjara, dihukum seberat-beratnya saudara. Setuju? Setuju? Takbir. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar. Korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Saya heran kalau ada pendakwah, dai yang menghina, memaki. Belajar dari mana? Karena Rasulullah itu tidak pernah menghina orang. Bener juga. Belajar dari gurunya dong. Kan gurunya belajar dari mana? Gurunya. Ya, itu pasti terputus dengan Rasul. Karena Rasulullah tidak pernah menghina. Takbir. Siap berjihad. Siap berjihad. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal. Berani habisi Kristen radikal. Takbir. Sallu ala Nabi. Jadi kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Betul, betul. Kalau kita perhatikan, kata-kata yang keluar dari Pak Rizik Syihab ini selalu mencaci maki, selalu menghina orang, selalu merendahkan orang lain. Jadi saya mau tanya semua umat Islam di sini, siap bersatu, siap bersaudara, siap berjihad, siap berjuang. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok. Setuju? Siap turunkan Jokodok. Siap turunkan Jokodok. Siap lengserkan Jokodok. Takbir. Maka itu saya ingatkan kepada semua umat Islam, siapkan senjatamu, siapkan senjatamu. Kalau besok ada panggilan jihad, siap tidak? Siap tidak? Takbir. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. 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 Setan saat maksiat tidak berani mengumandangkan kalimat takbir. Tidak berani mengumandangkan kalimat takbir. Ini setan saat maksiat. Gerombolan bal apa namanya? Baldal kenapa bal alwi? Gerombolan bal awi
gerombolan Ba'alwi menghujat, mencaci maki, menghina, diawali dengan kalimat Allah Akbar, seolah-olah menghujat, mencaci maki yang mereka lakukan sudah mendapat rekomendasi dari Allah. Inilah menyalahgunakan agama. Na'udzubillah min. Saya mau tanya, kalau sampai Fuad gak di penjara, siap seret atau tidak? Siap seret atau tidak? Siap jebloskan ke penjara? Siap lawan musuh-musuh kebinekaan? Takbir! Takbir! Saya berjanji bahwasanya saya akan memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat. Saya berjanji tidak akan makan uang gaji saya sebagai presiden. Woi bangsat, woi bangsat, woi biadab, woi goblok. Iya, gaji presiden berapa? Gaji presiden cuma 60 juta, nggak bakal kau makan. Tapi yang kau makan ratusan triliun uang rakyat Indonesia. Edison ini muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem, mata belok, persis kayak celengan Semar. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai surban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Menjadi Habib itu jauh lebih mulia daripada menjadi ulama. Dan cinta kepada sesuatu yang lebih mulia itu lebih diutamakan. Kalian jangan macam-macam sama rakyat, polisi bangsat. Jangan macam-macam sama rakyat. Mobil kalian, seragam kalian, semuanya dari rakyat. Habib yang mau menyelamatkan negara dari pengkhianat-pengkhianat, mau menyelamatkan Pancasila, malah mau kalian masukkan penjara. Ahok si darah pelacur itu, tahu darah pelacur? Ahok itu darah pelacur itu. Ahok yang jelas-jelas menistakan agama malah gak ditahan-tahan. Polisi, dibayar berapa kamu sama Ahok? Kok jadi buta kamu? Kamu kalian jangan macam-macam sama umat Islam kalian. Oh, saya punya senjata. Kami tidak takut senjata kalian. Kami laskar. Laskar itu kalau ditembak nggak lari, ditembak pakai baju. Habib aja mau dimasukkan penjara, cepet nafsu banget si Tito itu. Ahok gak dimasukkan penjara, Habib Rizik duriah Nabi ulama malah mau dimasukkan penjara. Ada apa dengan kalian ini? Itu Tito, Jokowi, Ahok kebanyakan nyusu sama Megawati. Makanya jadi pada bangsat-bangsat otaknya itu. Kenapa kalau saya hina Jokowi mau ditangkap saya? Jokowi bangsat, tangkap saya bersih. Kenapa kalau saya hina Megawati? Kalau mau tangkap saya, Megawati bangsat, tangkap saya. Yang benar bangsa kok. Saya tanya sama kamu, kalau ada pejabat yang PKI, siap partai. Partai. Kalau ada partai yang dimana disusun ke PKI, siap partai. Kalau ada ustaz yang PKI, partai. Kalau ada kiai yang PKI, partai. Partai, saudara-saudara. Kalau sampai Habib Rizik ditangkap, sampai Habib Rizik dipenjara, tidak ada kata-kata yang lain, hanya satu kata, revolusi. Tidak ada kata-kata lain. Makanya kita doakan, semoga Allah menghancurkan musuh-musuh negara. Allah Subhanahu wa Ta'ala musuhkan pengkhianat-pengkhianat bangsa. Allah hancurkan penjajah-penjajah asing. Allah Subhanahu wa Ta'ala hancurkan penjajah-penjajah asing. Penjajah Cina, penjajah Amerika, penjajah Rusia, penjajah Australia, siapapun, semoga Allah hancurkan mereka. Pejabat ngomongnya nasionalis, ngomongnya Bhinneka Pancasila,
andaikan ada penjajah-penjajah dari luar mau datang ke Indonesia, mau rebut Indonesia, mereka tuh yang lari duluan. Apakah mau dikubur hidup-hidup? Pangkat jenderal otak hansip, pangkat jenderal otak hansip, pangkat jenderal otak hansip. Krisis apa nggak krisis sekarang? Jangan pura-pura ente Indonesia ini dijajah sama Belanda 350 tahun nggak punya utang. Indonesia ini dijajah sama Belanda 350 tahun nggak punya utang. Hebat nggak? Sebelumnya juga dijajah nggak punya utang, diteruskan sama Jepang nggak punya utang, datang lagi Belanda, datang lagi Inggris nggak punya utang, datang lagi Belanda, datang lagi Inggris nggak punya utang. Tapi sekarang kok banyak utang nggak ada penjajahnya? 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 Krisis sama nggak krisis? Jangan bodoh ente kalau bilang nggak krisis. Jangan bodoh ente kalau bilang nggak krisis. Ini fakta, ini merupakan indikasi kebangkitan PKI yang tidak terbantahkan. Omong kosong kalau ada mengatakan PKI tidak akan bangkit. Omong kosong kalau ada mengatakan PKI akan bangkit atau PKI ini sudah final tidak akan bangkit lagi. Omong kosong saudara. PKI sedang bergerak, PKI akan bangkit kembali, PKI akan melibas kita semua kalau kita tidak merapatkan barisan dari sekarang saudara. Saya ingatkan kepada semua umat Islam, siapkan senjatamu, siapkan senjatamu. Kalau besok ada panggilan jihad untuk menghabisi PKI yang ada di mana saja, siap tidak? Siap tidak? Takbir! Takbir! Setiap jelang pilpres isu PKI itu diangkat. Selama 15 tahun sampean nggak pernah bisa nangkap PKI, iya kan? Siapa PKI-nya mana? Yang pemilik bendera atribut PKI, FPI. Sekarang diangkat lagi. نحن نرجو منكم انتشار في هذه الطريقة، انتشار والنشر هذه الطريقة حتى أن العوام يعلمون بأن سادة العربيين وهو أول من دخل في الجامعة الذين يدخلون الإسلام بهذه البلاد. Kata-kata hari ini adalah manusia yang licik membanggakan leluhurnya agar orang lain menghormatinya. Manusia yang durjana, leluhur orang lain diakui untuk kemuliaan dirinya. Dan manusia yang hina menolak leluhurnya karena tercoreng dalam sejarah. Itu di mana saja tablik akbar saya keliling seluruh Indonesia saudara. Semua tuan-tuan guru di Lombok marah, saudara. Tuan-tuan guru masyayikh di Madura marah, ulama-ulama saudara di Jawa Timur, Jawa Tengah semua marah saudara. Kenapa? Karena kelompok FPI memang ada kaitan dengan kebangkitan PKI. Dengar Bu, saya mau PKI, saya masih PKI. Mereka mencabut Aidit, bukan Pak Alwi juga berani kok. Nah, meskipun keluarga Aidit mengatakan tetap ada hubungannya dengan Pak Alwi, tapi Robinson kan nggak mengakui. Mereka hanya membedakan akhirannya T dan akhiran D gitu kan. Makanya kami atas nama markas, atas nama HRS Center dan atas nama Majelis Syuro DPP FPI mendukung penuh langkah pengurus besar Al Khairat dan cabang-cabang Al Khairat di dalam menuntut Fuad Pleret dan kawan-kawan agar dijebloskan ke penjara, agar menjadi efek jera untuk yang lainnya, supaya tidak merusak kebinekaan, tidak seenaknya menghina ulama-ulama kita, dan tidak seenaknya mengacak-acak persatuan Indonesia. Ini saya bacakan saja supaya tidak ada salah pahaman. Merespon para kiai-kiai pendukung kajian tesis batalnya nasab Pak Alwi dan pihak-pihak lain terkait yang mempertanyakan pernyataan saya tentang pengusulan pahlawan nasional Guru II Idrus bin Salim Al-Jufri, di mana kiai-kiai mempertanyakan apa maksud pernyataan saya yang menyebut istilah monyet itu. Saya perlu klarifikasi bahwa satu, dalam pikiran saya ketika mengetahui bahwa Guru Tua yang sudah diusulkan sebagai pahlawan nasional sejak tahun 2006
namun selalu ditunda karena tidak adanya data dan dokumen tertulis perjuangan fisik guru tua, seperti yang disampaikan M. Alvan Alfian, tim peneliti pengkaji gelar pusat atau TP2GP. Kemudian status kewarganegaraan yang bersangkutan juga tidak memenuhi syarat. Kemudian saya membaca berita bahwa Menteri Sosial Gus Ipul menyatakan bahwa semangat pengangkatan pahlawan nasional kali ini adalah mikul dhuwur mendem jero, semangat merangkul. Saya curiga bahwa walaupun tidak memenuhi syarat, baik dari sisi warga negara dan dokumen tertulis perjuangan fisik, akan tetap diangkat sebagai pahlawan nasional. Saya menganggap bahwa itu sangat berbahaya bagi kewibawaan pemerintah ketika harus mengangkat pahlawan nasional walaupun tidak memenuhi syarat. Dan saya menganggap bahwa upaya itu sebagai upaya akal-akalan, seperti orang Yahudi di masa lalu yang diberitakan Al-Quran bahwa orang Yahudi mensiasati larangan Tuhan agar mereka tidak memburu ikan di hari Sabtu, lalu mereka menyiapkan perangkap di hari Sabtu dan memburunya di hari lainnya. Akhirnya Tuhan mengatakan kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian semua monyet yang hina. Jadi kalimat monyet itu bukan saya alamatkan untuk guru tua, tetapi kepada upaya-upaya sekelompok orang yang berusaha mensiasati orang yang tidak memenuhi syarat sebagai pahlawan nasional untuk bisa tetap diangkat sebagai pahlawan nasional. Kedua, walaupun demikian, jika apa yang saya nyatakan itu dianggap menghina kepada pihak-pihak yang terkait, saya menyatakan memohon maaf. Semata-mata apa yang saya nyatakan tentang usulan pahlawan nasional itu adalah untuk menjaga kewibawaan pemerintah dan dalam upaya menjaga kebesaran nama para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa dan demi ketinggian martabat bangsa Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan apa yang saya bacakan ada di deskripsi. Mari kita bersama-sama mendukung pemerintah agar bisa menjalankan tugas dan amanah yang diberikan rakyat dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan target dan tujuan yang sesuai dengan konstitusi kita. Dan marilah kita tidak ikut-ikutan menambah beban pemerintah. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Salam Pancasila, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu ummatin laha ramzu izzin wa ramzu izzin al-hamra wal bayda. Setiap bangsa memiliki simbol kemuliaan. Adapun simbol kemuliaan kita bangsa Indonesia adalah merah dan putih. Itu adalah syair dan kata-kata daripada guru tua Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, pendiri Al-Khairat yang tersebar di sebagian wilayah Indonesia Timur yang berpusat di Palu, Sulawesi Tengah, tokoh pendidikan, yang mana beliau kemarin telah dihina oleh Fuad Pleret dengan kata-kata yang tidak pantas. Maka kami sebagai Abnul Khairat menyampaikan dan menyerukan kepada pihak kepolisian serta aparat penegak hukum untuk segera memproses hukum Fuad Pleret. Jikalau aparat kepolisian penegak hukum membiarkan Fuad Pleret, maka jangan salahkan kami, masyarakat Indonesia Timur, akan mengambil tindakan tegas kepada Fuad Pleret. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan kepada Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, kalau anda serius mau perang, jangan gunakan masyarakat. Ayo kita janjian saja. Hari apa?
tanggal berapa, jam berapa, tempatnya di mana. Anda yang tetepin, kita akan datang. Takbir. Saya mau tanya umat Islam, siap hadir? Siap duel 1 lawan 1? Siap tangan kosong? Siap pakai golok? Siap pakai parang? Siap pakai basoka? Siap pakai AK? Silakan Bang Deddy Mulyadi tetepin. Ini aku Indonesia dengan seluruh tumpah darahku. Di sini aku berdiri, di sini aku berjanji, di sini aku mengabdi. Tak ada satu detik pun bagi diriku kecuali mencintai Indonesia. Seluruh jiwa ragaku tertumpah bagi Indonesia. Ketika kita tergeser di negeri kita sendiri, tumbuh menjadi bangsa yang tidak memiliki kedaulatan apapun, tidak memiliki kedaulatan di bidang ekonomi, tidak memiliki kedaulatan di bidang politik, tidak memiliki kedaulatan di bidang sosial, tidak memiliki kedaulatan kebudayaan. Maka pertanyaannya adalah, kau telah menyia-nyiakan seluruh darah yang tertutur para pahlawan. Kalau orang Jawa itu tidak akan pernah membela saudaranya sendiri dalam keadaan salah. Tapi kalau Mbak Alwi itu akan selalu membela saudara Mbak Alwi meskipun salah. Banyak orang sekarang ngaku cucunya Wali Songo. Bahwasanya tidak ada anak cucu Wali Songo. Jadi kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Wali Songonya para habaib. Kami pada malam hari ini berada di posko mudik PWI LS Banyumas, dan ini teman-teman kami, sahabat-sahabat dari Timur semua. Kami menindaklanjuti hasutan dari Rizik yang katanya pasca bulan Ramadan ini mau mengobatkan perang kepada kami. Kami siap. Banyumas siap. Siap semua. Siap. Tapi ingat, tolong jangan bawa-bawa pribumi. Jangan bawa pribumi. Kalau berani sudah, para imigran Yaman itu, WNA itu yang nggak jelas itu, jangan hasut saudara-saudara kami sama pribumi. Kami tidak akan mau berurusan dengan saudara-saudara kami sama pribumi. Musuh kami jelas, kalian yang tidak bisa membuktikan sebagai cucu Nabi. Jelas ya? Jelas. Siap ya? Siap. Akan kita lawan untuk provokasi. Aparat harus tegas, menindak tegas. Jangan paksa kami untuk marah saudara-saudara. Siap, saudara-saudara? Kami Putra Nusantara, kami menjawab tantangan Rizik Syihab pasca bulan Ramadan mengajak perang kepada orang-orang pribumi Nusantara. Ingat, kami orang-orang Nusantara tidak akan mundur satu jengkal pun. Kami siap berkobar membela tanah air NKRI harga mati. Kami siap dimanapun Anda melawan perang kepada kita, kita tidak akan mundur satu jengkal pun. Siap saudara? Siap. Siap saudara? Siap. Dengarkan itu, Rizik Syihab, kalau Anda berani, jangan bawa-bawa pribumi saudara-saudara kita. Anda bawa itu antek-antek imigran Yaman.